Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Andini. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dengan NPM 20131414006, serta saya juga merupakan mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Medan UMN Al-Wasliyah. Untuk makalah video pembelajaran kali ini saya membawakan judul perilaku konsumen, produsen, serta efisiensi pasar. Mohon disimak dan dipahami video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang melatar belakangi makalah saya adalah dalam mengenal konsumen kita perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai perwujudan dari seluruh aktivitas manusia itu sendiri. Suatu metode yang didefinisikan sebagai suatu wakil realitas yang disederhanakan. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan suatu aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau suatu yang mewakili apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan dalam penjual belian barang ataupun jasa. Lalu rumusan masalah dalam pembuatan makalah saya yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai surplus konsumen, yang kedua membahas mengenai surplus produsen, serta yang ketiga kita akan membahas tentang efisiensi pasar. Silahkan disimak dan dipelajari isi dari makalah saya. Untuk selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah jumlah yang ingin dibayar oleh konsumen untuk sebuah barang yang dikurangi dengan jumlah yang sederhana dibayarkan untuk barang tersebut, atau surplus konsumen bisa juga diartikan sebagai keuntungan yang dapat diperoleh oleh konsumen karena harga yang dibayarkan kurang dari kerelaan untuk membayar, atau bahasa lainnya willingness to pay seorang konsumen. Kerelaan untuk membayar atau willingness to pay adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh seseorang pembeli untuk sebuah barang. Surplus konsumen menunjukkan selisih dari kerelaan membayar seseorang konsumen terhadap harga yang akan dibayarkannya. Surplus konsumen juga dapat diukur menggunakan kurva permintaan. Kurva permintaan ini menunjukkan kerelaan membayar untuk setiap pembeli, di mana daerah di atas harga yang di bawah permintaan menunjukkan surplus bagi konsumen. Penurunan harga akan meningkatkan surplus bagi konsumen karena harga menjadi di bawah kerelaan setiap konsumen untuk membayar. Penurunan harga juga memberikan keuntungan karena jumlah permintaan yang bertambah. Baik, berikut ini merupakan contoh dari kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Berikut adalah contoh kurva permintaan yang dapat dilihat pada kurva di samping ini. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Pada titik A, contoh dari kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Pada titik A yang terdapat dalam tabel bergerak ke arah kanan yaitu ke titik B dan seterusnya. Jadi kesimpulannya yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Jika semakin rendah harganya maka semakin banyak permintaannya, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengukur surplus
produsen, kita menggunakan kurva penawaran. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran ini juga bisa bergeser atau mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor lain selain harga barang itu sendiri, misalnya biaya produksi dan teknologi. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kurva penawaran di samping ini. Pada saat harga bakso Rp16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok pada titik C. Ketika harganya naik menjadi Rp18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok pada titik C. Kurva permintaannya bergerak ke arah ke titik B dan seterusnya. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Bila teknologi meningkat, yang ditemukan adalah kemungkinan produksi lebih banyak dan efisien. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai efisiensi pasar. Pembahasan tentang surplus konsumen dan surplus produsen dapat digunakan untuk mempelajari tentang kesejahteraan penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Surplus produsen dan surplus konsumen digunakan untuk mencapai efisiensi pasar. Nah, ukuran kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari surplus totalnya. Dalam menentukan surplus total, kita bisa dilihat dari total surplus konsumen dan surplus produsennya. Surplus konsumen adalah nilai bagi pembeli yang dikurangi dengan nilai yang dibayar oleh pembeli. Sementara surplus produsen adalah nilai yang diterima penjual dikurangi oleh biaya yang dijual. Jika digabungkan, surplus total bisa dihitung dengan cara nilai bagi pembeli dikurangi dengan biaya penjual. Jadi, surplus total itu adalah nilai total terhadap pembeli dilihat dari kerelaan mereka untuk membayar dan dikurangi dengan biaya total kepada penjual yang menyediakan barang. Rangkaian materi dari makalah saya yang berjudul Perilaku Konsumen, Produsen, serta Efisiensi Pasar telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi video pembelajaran dari makalah yang saya sampaikan